Pernah nggak kamu lagi bingung soal hidup, terus tiba-tiba semesta ngirim tanda, tapi kamu tetap ragu? Dapat angel number, tetap ragu. Dapat feeling kuat, ragu. Dengar kalimat random dari orang asing, ragu. Dapat firasat aneh tapi lembut, tetap ragu. Padahal tanda itu bukan masalahnya. Titik masalahnya adalah kamu nggak percaya pada suara jiwamu sendiri. Di video ini kita akan bahas tentang the law of inspired action. Hukum semesta yang menjelaskan kenapa tan kenapa tanda tanpa tindakan itu sama dengan mandek. Kenapa tanda tanpa tindakan sama dengan mandek. Semesta itu ngomong lewat rasa, tapi pikiran kita selalu minta bukti. Semesta itu ngasih arah, tapi pikiran itu minta jaminan. Semesta bilang ke kanan, pikiran bilang, tapi teman-teman aku ke kiri, bisa nggak ikut rame-rame? Ragumu bukan karena tandanya nggak jelas ya. Ragumu muncul karena trust muscle dalam jiwamu belum kuat. Trust muscle. Aku punya klien namanya Adit. Adit ini pintar banget, analitis, logis. Semuanya harus masuk catatan, entah Google Doc, entah Excel. Sampai perasaan pun kadang dia masukin ke pivot table. Masalahnya, setiap kali semesta ngasih tanda, dia malah bikin rapat internal di kepala. Contohnya, ada peluang kerja baru nih. Hatinya bilang iya, tapi pikirannya bilang, nanti dulu, kita analisa SWOT dulu. Ada orang baru masuk ke hidupnya, energinya klik loh. Tapi pikirannya bilang, tenang, kita cek histori traumanya dulu. Nah, aku bilang ke Adit, Dit, masalahmu itu bukan nggak ada tanda. Masalahmu itu mau tanda yang bikin kamu nggak perlu bertindak. Hehehe. Karena seringkali kita bukan butuh tanda, kita butuh keberanian kecil. Yuk kita coba latihan dulu. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas halus lewat hidung, 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan perlahan lewat mulut, 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepasin. Ucapkan rileks, tenang, damai. Ucapkan perlahan, aku percaya pada rasa pertamaku. Aku, jiwa, tahu arah sebelum pikiranku. Kalau bahu terasa turun, itu tandanya kamu kembali ke tubuhmu. Para master di Pleiadian bilang, kebenaran datang dalam sunyi. Keraguan datang dalam bising. Tanda dari dirimu yang jiwa itu muncul dalam kelembutan. Tubuh hangat, dada lega, punggung seperti disangga. Pikiran bisa tiba-tiba jernih. Nah, kalau tanda itu bikin kamu damai, itu tanda dari jiwa. Kalau tanda itu bikin takut, itu dari pola lamamu. Tindakan terinspirasi itu bukan tindakan yang besar. Itu tindakan yang kecil, yang frekuensinya benar. Bukan langkah besar, tapi langkah yang tepat. Makanya, orang yang hidup dalam dharma nggak pernah terlihat terburu-buru. Tapi selalu tepat waktu.
satu. Para master di Pleiadian sana itu membedakan dua energi. Yang pertama, forcing. Gimana caranya biar berhasil? Yang kedua, allowing. Mau ke arah mana aku diarahkan. Yang pertama itu melelahkan. Yang kedua, dia membuka jalan. Karena tanda itu nggak butuh dipaksa. Tanda itu hanya butuh ditaati. Aku punya seorang klien nih, namanya anggap aja Dina. Setiap kali dia pacaran, selalu muncul tanda. Tubuhnya tegang, dada sesek, tidurnya gelisah, firasatnya nggak enak. Terus jadi pendiam. Nah, tanda itu selalu sama. Tapi Dinanya selalu bilang gini nih, mungkin aku terlalu sensitif kali ya. Itu bukan sensitif. Itu dirimu yang jiwa itu yang teriak. Ini bukan pada tempatmu. Nah, ketika akhirnya dia berani meninggalkan relasi itu, dia bilang kalimat yang aku ingat sampai sekarang. Aku baru sadar, bukan aku yang ditolak cinta, tapi aku yang menolak tanda. Kalau kamu dapat tanda, tapi tetap ragu, ini untukmu. Tanda dari semesta itu nggak ribut, nggak heboh, nggak dramatis. Tanda itu muncul sebagai rasa hangat, kelegaan, intuisi kecil, dorongan lembut, firasat yang nggak bisa dijelaskan. Tapi kita ragu, karena kita diajarkan percaya pada logika, bukan pada kesadaran jiwa. Kamu boleh nunggu tanda yang besar, padahal tanda datangnya dalam versi sederhana. Kamu nunggu kepastian, padahal kepastian datang setelah kamu melangkah. Coba tarik nafas perlahan lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Ucapkan rileks, tenang, damai. Aku dengar tanda kecil, ucapkan pelan dalam hati. Aku dengar tanda kecil, aku melangkah walau nggak sempurna. Aku percaya arah ini benar untukku. Dan ingat, semesta nggak butuh kamu sempurna. Dia hanya butuh kamu bergerak sedikit ke arah yang benar. Kalau kamu merasa ini video ini untukmu, coba simpan. Kalau kamu ingin temanmu juga merasakan hal yang sama tapi bisa tahu bagaimana caranya bertindak setelah itu, coba bagikan ke mereka. Tanda kecil itu arah besar. Tanda itu bukan masalah, keberanianmu loh yang jadi bottleneck. Kadang tanda sudah jelas, tapi kita takut kehilangan, takut salah, takut terlihat bodoh, takut kecewa lagi. Padahal tanda bekerja seperti lampu kuning. Kalau kamu nunggu lampu hijau, kamu akan diam seumur hidup. Tanda hanya butuh kamu percaya sedikit lebih banyak dari biasanya. Coba tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Rasakan tubuhmu. Biarkan jiwamu bicara lebih keras dari pikiranmu. Dan coba ucapkan perlahan. Aku siap mengikuti arah lembut yang aku rasakan. Aku percaya pada penuntun halus dalam diriku. Kalau dada hangat, itu bukan videonya. Itu jiwamu yang lagi bilang, akhirnya kamu dengar aku. Kalau video ini bermanfaat buatmu, simpan dan bagikan pada sesama, supaya yang lain juga tahu bagaimana caranya memilih. Ikuti tanda lembut itu, arahmu kemungkinan benar. Di video sebelumnya, video ke-42,
Kita belajar tentang Dharma jalur jiwa. Di video ini, kita bersama-sama belajar tentang tanda arah langkahmu. Dan di video setelah ini, video ke-44, 44, kita akan bahas energi mirror. Kenapa semesta suka nunjukin sisi dirimu yang kamu takut hadapi? Kamu nggak kurang tanda ya, Sob? Kamu hanya kurang berani percaya pada tanda kecil. Kalau kamu merasa hidup memanggilmu, jawab. Walau pelan, walau belum siap, walau masih takut. Karena tanda nggak datang 2 kali dengan bahasa yang sama. Tarik nafas perlahan lewat hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Ucapkan pelan dalam hati, rileks, tenang, damai. Aku mengikuti arah jiwaku. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwa. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya.